Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan kita di pertemuan yang ke-6 dari mata kuliah Dogmatika 1, di mana kita belajar tentang doktrin tentang Allah. Di pertemuan yang ke-6 ini secara khusus kita akan berbicara mengenai doktrin tentang Tritunggal. Ini doktrin yang sangat sukar bagi kita, tapi juga doktrin yang seringkali banyak salah dimengerti, baik dari saudara-saudara kita yang lain, tapi juga bagi internal kita, kekristenan. Karena itu kita berharap melalui perkuliahan kita di saat ini kita bisa memahami konsep pemahaman Tritunggal itu secara baik. Yang pertama kita melihat dari sisi definisi Tritunggal. Tritunggal adalah sebuah doktrin yang fundamental bagi iman Kristen. Kepercayaan atau ketidakpercayaan pada Tritunggal menandai ortodoksi atau bukan ortodoksinya kita. Namun demikian, penalaran manusia seringkali tidak dapat memahami Tritunggal secara baik, secara logika. Walaupun kita sadari bahwa kata Tritunggal itu sendiri kita tidak jumpai dalam Alkitab. Doktrin ini tapi doktrin ini secara gamblang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi kata Tritunggal itu yang tidak diajarkan, tidak dijumpai dalam Alkitab, tapi konsep pemahaman tentang Tritunggal itu diajarkan dalam Alkitab. Istilah Tritunggal bukan yang terbaik karena kata itu menekankan hanya 3 pribadi tetapi bukan kesatuan di antara Tritunggal. Tapi konsep Tritunggal menolong kita untuk kita memahami bahwa kita mempercayai Allah yang tri tetapi satu, atau 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Secara substansi Allah itu tunggal, tapi dia dalam 3 pribadi yang tanpa keterpisahan secara eksistensi. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, tetapi memiliki satu kesatuan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Jadi 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Pertanyaannya, apakah bisa seperti itu? Kalau dalam matematika kita masih dapat dalam ilmu matematika kalau 1 tambah 1 tambah 1 memang 3. Tapi matematika itu kan tidak hanya mengenal tambah. Ada juga 1 kali 1 kali 1 tetap 1. 1 bagi 1 bagi 1 tetap 1 juga. Artinya secara logika pun masih bisa kita dapat. Walaupun kita harus menyadari dan mengakui bahwa konsep Tritunggal seringkali di luar nalar kita sebagai manusia. Kita coba memahami salah tafsir soal Trinitas atau Tritunggal itu. Yang pertama, triteisme. Dalam sejarah gereja mula-mula, orang seperti John Askunages dan John Philoponus mengajarkan bahwa ada 3 Allah dan mereka berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Sebagai contohnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebagai murid-murid. Kesalahan dari pengajaran ini adalah
bahwa penganutnya meninggalkan kesatuan di antara Trinitas. Sebagai akibatnya mereka mengajarkan bahwa ada 3 Allah, bukan 3 pribadi di antara satu Allah. Jadi triteisme ini lebih menekankan kepada ketigaannya, ketriannya, tidak menekankan kepada keesaannya. Karena kalau hanya menekankan kepada ketigaannya dan tidak menekankan kepada keesaannya atau kesatuannya, maka sudah barang tentu itu tidak sesuai dengan ajaran firman. Ini termasuk salah tafsir mengenai pemahaman soal Trinitas, yaitu triteisme. Yang kedua juga yang salah tafsir soal Trinitas adalah paham Sabellianisme atau sering juga disebut modalisme. Pengajaran ini berasal dari Sabellius yang ada di tahun 200 sesudah Masehi dan merupakan kesalahan yang berlawanan dengan triteisme. Jadi Sabellianisme atau modalisme ini sebaliknya dari triteisme tadi. Kalau triteisme tadi menekankan ketigaannya, melalaikan keesaannya, kalau yang Sabellianisme atau modalisme menekankan keesaannya, meninggalkan ketriannya atau ketigaannya. Jadi sudah barang tentu kita tidak setuju dengan pemahaman seperti itu. Karena ketigaan dan kesatuan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam memahami konsep Trinitas atau Tritunggal itu. Yang ketiga, salah tafsir Trinitas adalah paham Arianisme. Paham Arian berakar pada Tertullian yang mensubordinasikan anak pada bapa. Dan Origen mengambil konsep Tertullian lebih jauh dengan mengajarkan bahwa anak lebih rendah dari bapa dalam esensinya. Akibatnya, Arianisme menyangkali keilahian Kristus. Arius mengajarkan bahwa hanya Allah yang tidak diciptakan. Karena Kristus dikandung oleh Bapa, itu berarti Kristus diciptakan oleh Bapa. Menurut Arius ada saat di mana Kristus tidak ada. Arius dan pengajarannya akhirnya dinyatakan salah, sesat pada Konsili Nicea pada tahun 325 sebelum Masehi. Ini mengenai salah tafsir dari Trinitas atau Tritunggal. Yang berikut kita melihat soal penjelasan soal Trinitas. Yang pertama, Allah adalah satu, berkaitan dengan esensi. Kita tahu bahwa orang Yahudi punya tauhid. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Pernyataan ini bukan hanya menunjuk kepada keunikan dari Allah, tapi juga kesatuan dari Allah itu. Jadi Trinitas harus dipahami bahwa Allah adalah satu, berkaitan dengan esensi. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu secara esensi. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Yang kedua, Allah adalah tiga, berkaitan dengan pribadi. Kata pribadi cenderung mengalihkan pemahaman tentang kesatuan dalam Trinitas. Hal itu menyatakan pengakuan bahwa pribadi-pribadi adalah suatu istilah yang tidak cukup untuk menjabarkan atau menjelaskan relasi antara Trinitas. Bahkan sebagian teolog telah memilih istilah subsitensi yang akhirnya mengaburkan
konsep atau pemahaman tentang Trinitas itu dengan berbagai istilah ataupun pemahaman. Karena itu kita harus memahami bahwa Allah adalah tiga berkaitan dengan pribadi. Yang berikut masih penjelasan soal Trinitas. Yang ketiga, ketiga pribadi memiliki relasi yang berbeda. Walaupun punya satu kesatuan, tapi punya relasi yang berbeda, punya fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bapa memiliki fungsi yang berbeda dengan anak, anak memiliki fungsi yang berbeda dengan Roh Kudus, Roh Kudus juga memiliki fungsi yang berbeda dengan anak ataupun dengan Yesus Kristus. Jadi ada relasi, ada hubungan satu kesatuan, tapi ada suatu fungsi yang berbeda antara ketiga pribadi satu dengan yang lain. Fungsi yang berbeda inilah yang harus kita pahami dalam memahami pemahaman-pemahaman dalam hubungan dengan doa, tapi juga dalam hubungan dengan menghujat Roh Kudus. Kalau kita tidak memahami fungsi yang berbeda ini, maka menjadi kesulitan yang besar untuk kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus dan mengapa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Tapi kalau kita memahami fungsi yang berbeda dari Tritunggal ini, maka saya percaya kita bisa memahami kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, tapi menghujat Yesus bisa diampuni. Karena pada fungsi ataupun peran yang berbeda. Yang keempat, masih penjelasan Tritunggal, tiga pribadi adalah setara dalam otoritas. Sekali lagi, tiga pribadi ini setara dalam otoritas. Artinya bahwa Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus juga Allah. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa Bapa lebih tinggi dari anak, anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Karena ketiga pribadi ini memiliki otoritas yang setara, yang sama. Tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil. Semua sama-sama Allah, karena sama-sama Allah pasti punya otoritas yang sama. Yang berikut kita mencoba melihat pengajaran Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Kita semua tahu dalam Perjanjian Lama konsep Tritunggal itu sudah ada. Dari kata Elohim pun sebenarnya kita sudah bisa melihat. Dari kata marilah kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kata kita itu ada hubungannya dengan konsep Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru juga kita akan lebih jelas memahami konsep Tritunggal yang diajarkan dalam Alkitab, seperti dalam amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal ada di situ. Dan ada beberapa ayat lain lagi yang berhubungan dengan konsep Tritunggal itu. Yang berikut kita lihat soal kesulitan dalam memahami doktrin Trinitas. Yang pertama, arti dari dilahirkan.
Istilah dilahirkan digunakan dalam beberapa pengertian sehubungan dengan Kristus. Pertama, dalam Matius 1 ayat 20 dinyatakan dengan jelas bahwa Kristus dilahirkan dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya. Kristus adalah Allah dari sejak kekekalan. Jadi kalau Kristus dilahirkan, seringkali kita berpikir secara rasional atau menurut pemahaman saudara-saudara kita yang lain, ya kalau dia dilahirkan berarti kan dia manusia, bukan Allah. Lupa bahwa Kristus itu dilahirkan dari sisi kemanusiaannya, karena Kristus itu kan punya dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusiawi. Karena dia manusiawi, ya jelas dilahirkan. Nanti kenapa dia harus jadi manusiawi? Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih dalam doktrin Kristologi, dogmatika 2. Jadi dilahirkan di sini bukan berarti Allah dilahirkan. Karena Allah tidak pernah dilahirkan. Allah itu kekal, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kristus pun seperti itu, dari sisi ilahinya tidak pernah dilahirkan. Tapi dari sisi manusiawi dia pernah dilahirkan. Yang kita seringkali peringati pada 25 Desember sebagai hari Natal, hari kelahiran Kristus. Memang secara logika kita bisa berpikir begitu. Tapi ingat bahwa dilahirkan di sini dalam sisi kemanusiaannya, bukan dalam sisi ilahinya. Yang berikut juga kesulitan dalam memahami doktrin Trinitas. Yang kedua, arti anak sulung. Anak tunggal. Sekali lagi, anak sulung di sini jelas bukan menunjuk kepada sifat ilahi dari Kristus. Anak sulung ini lebih menunjuk kepada sifat manusiawinya. Jadi kalau dia seringkali disebut anak sulung, anak tunggal, bukan berarti bahwa Kristus itu lebih rendah dari Bapa. Tapi anak sulung ini lebih pada penyebutan dari sisi kemanusiaannya. Juga hampir sama dengan arti anak tunggal, yang seringkali kita salah memahaminya, sehingga akhirnya kita mengalami kesulitan dalam memahami doktrin tentang Tritunggal atau Trinitas. Ini pelajaran kita di sekitar Tritunggal. Kita berharap bahwa kita bisa memahami doktrin Tritunggal ini secara baik dan benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Sehingga kita bisa juga berapologet, membuat pembelaan ketika ada serangan-serangan tentang iman Kristen secara khusus Tritunggal ini. Kita bisa memberikan penjelasan itu secara baik dan secara benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Demikian perkuliahan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.